Di Misdinar Anda ndak usil geraji altar. Enggak ya. Promone mbok taboke. Ditandatangani sama ibu. Bapak oke. Bapak oke. Soalnya Males ngurus. Bapak wis Kita mau lihat kurikulumnya gimana. Kayaknya menarik ya. enggak ada. Jam pertama istirahat, Bang. Jadi istirahat. Tangan. Macul. Saya dengar dari Bupati Pare, Anda nakal banget ya. Benar. Benar sekali. Benar Coba sekali. nanti diceritakan. Waktu SMP dulu itu sempat guru-guru itu gak yakin. Gak yakin kalau Karena nakal banget. Ya? nakal. Ya nakalnya wajar ya anak-anak SMP. Enggak, kayaknya ada yang enggak wajar. Nanti ada satu kenakalan yang enggak wajar nanti. Ya. Tangannya gelatik. Nah, Istilahnya ya ini waktu kelas berapa ya? Kelas 3 itu. Ya, sebagai kakak tingkat pernah ya, nemu apa? Campuran cat itu. Thinner ya. Cat bekas gitu. Iya, bekas. Terus saya sama teman saya itu londo namanya. Londo bawa korek ya. Sempet mau membakar ya. Dibakar thinnernya kebakaran hampir kebakaran itu. Terus saya mau ngambil apa air tuh untuk nyiram itu yang obong itu. Nah, siram londo itu udah dipanggil sama guru. Terus namanya Pak Ngatiman itu cari saya mana Haji kan bakar tuh dinnernya itu mana Haji. Terus saya dicari teman-teman, dipanggil, disuruh ngosek kamar mandi. Bukan itu saja sih nakal saya. Waktu SMP pernah bangku itu saya geraji. bangku kelas kan dulu masih kayu doh. Meja. Ya. Anda ngapain bawa geraji? Ke sekolah bawa geraji itu ngapain? Itu tas, buku geraji. Gimana ceritanya? Itu gerajinya bukan dari geraji gini, tapi dari penggaris besi. Penggaris besi itu kan. Oh iya besi ya. Itu Wajib mana itu? Tak apa tutup isik ya. Diduduki sampai Pen kasar. gerigi, Gerigi. Terus itu ada meja, kan mejanya sudah ini apa ada retakan gitu loh. Saya geraji sampai belum patah. Terus sempat ada temanku itu nggak tahu kan ditutupi sama buku doh. Ada yang duduki, patah dah. terus kan ada waktu geraji itu Anda izin ke guru enggak? Pak, saya mau geraji. Itu waktu geraji Pelajaran itu. Iya, waktu pelajaran kan gini kan nggak terasa loh. Enggak terasa. Gerakannya jelek gini. Jadi terus mau istirahat itu ada yang situ patah. Terus bingung. Enggak ada yang tahu saat sekelas. Enggak tahu. Terus ada guru kan sering keliling tuh yang ngamati murid-muridnya. Ketika di bangkuku itu lihat aneh meja sing patah, bingung deh. Siapa yang gaji? Akhirnya aku kena lagi panggil. Akhirnya ketahuan. Nah, panggil lagi. Suruh memperbaiki bagaimanapun caranya perbaiki meja ini. Guru ini lucu gitu. Akhirnya disisihkan ganti meja baru. Itu terus sempat juga lagi. Ya nakal saya juga sama perempuan gitu. Enggak sama meja barang-barang mati. Sama cewek juga. Barang-barang hidup juga. Apa? Nakalnya sama cewek apa? Pernah ya saya apa ya
gladik ya kan. Sering pukul. Tahu. Belakangnya. Itu terus Itu dalam rangka apa? Guyon, ya guyon ya iseng. juga pernah naksir kan. Kalau naksir kan mesti ganggu kan. Anda itu di SMA kan di penjara ya? Kalau koncone mantan napi kabeh. SMP di Pare ya. Iya, SMP di Pare. Pare yo nakal seperti itu ya luar biasa wis. Luar biasa. Nyeploki cewek. Ya Dan ampun. ya bukan ikut tok. Enggak semua maksudnya ya. Ya, terus Jahili lah pokoknya. terus Ya sampai pernah dipukul penggaris besi juga ya, kepala saya. Enggak digeraji. Sama cewek itu dipukul penggaris. Oh iya. Aduh, pernah sampai apa mendol. terus kok habis kenakalan itu yang ekstrim itu kok orang-orang milih Kok ada panggilan dari kenakalan gitu itu kok bisa ada benik. Panggilannya mulai apa? SMP, SMA? SMP setelah ikut anggota Miss Dinar. SMP juga. Iya. Di tengah kenakalan itu. Iya. Waktu di gereja Miss Dinar. Iya. Sebelumnya saya Di belum Miss Dinar tahu. Anda ndak usil geraji altar gitu. Enggak ya. promonya buat tabok gitu. Waktu Miss Dinar kalem, Itu ya nakal sih. tetap nakal, tapi Miss Dinar Bolos itu pernah. bolos Miss Dinar. Maksudnya kan sudah dikasih jadwal loh. Oh, tugas. Tugas tapi Nggak datang. nggak datang, malah dolan. Jalan. PS-an. Iya, iya. Tuh, terus dipanggil itu sebenarnya belum tahu seminari Garum, terus bagaimana sekolahnya kan belum tahu, jadi ngomong. Nah sempet waktu kelas 3 SMP itu ada aksi panggilan Di paroki. di paroki gereja itu, aksi panggilan dari seminaris dari Pare. Saya ingat Oh iya. seminaris itu Mas Tama, terus sama siapa satu lagi lupa saya. Itu sharing di gereja saat misa selesai. Itu sharing soal seminari Garum. Seminari Garum itu sekolah calon imam kayak gitu. Kegiatannya menarik-menarik. Wah, tambah tertarik saya. Nah, itu peristiwa yang membuat Ya, Anda teringat. Tapi hal yang paling membuat saya semakin yakin ingin jadi Romo itu ketika berjumpa dengan Romo almarhum Ikhwan. Romo Ikhwan Wibowo ya. Waktu itu tugasnya di Pare masih sehat-sehatnya itu, masih sehat ya. dan dipindah kan karena sakit. Karena sakit. Itu melihat sosok Romo Ikhwan, saya kok ini ya Romo Ikhwan menarik. Aku bisa geraji altar iki. Bisa dekat sama anak-anak, bisa dekat dengan OMK, bisa dekat dengan nenek-nenek, kakek-kakek. Ditabok iki. Anak gereja. Menarik. Terus ya bapak ibu itu belum tahu kalau saya pengen jadi Romo. Pas kelas 3 itu kan ada apa, di sekolah itu kan dikasih lembaran Formulir. formulir pendaftaran. Pendaftaran. Diberitahu sama kepala sekolah, dipasang loh. Ini SMA Katolik apa SMA negeri? SMP SMP. SMP Katolik. SMP Katolik. Yohanes Gabriel Pare. Sorry ya. Pernah SMP Katolik ya. SMP Katolik hasilnya kayak gini. Diberitahu bahwa ada formulir pendaftaran untuk masuk seminari Garum. Terus Frater ngisi. Ya, saya ngisi di situ di sekolah sama teman. Sing di gereja iku. Mejo anyar. Tujuannya itu saya mengisi dengan satu teman saya. Sekarang masih bertahan. Siapa? Frater Ardi. Frater Ardi. Berdua dari Pare. Iya. Ngisi. Teman satu angkatan SMP. Teluannya Makdung. Panggilannya Panggilannya Makdung. Masih di STPD? Iya, masih di STPD. Frater Ardi. Ya. Tapi dia kan enggak nepoi. Dia yang sopan. Dia itu kalem. Kalau Iya, iya. Terus Beda dengan saya. Terus ngisi barengan, terus barengan. tanda tangan orang tua dong. Iya, itu tanda tangan orang tua harus izin.
Nah, ketika mau minta tanda tangan itu, ibu bingung. Ki apa le? Surat apa iki? Surat pemanggilan lagi kan dia bingung kan. Seringan dipanggil. Bingung ya tante. Bukan Bu, ini surat untuk masuk ke Seminari Garum. Itu apa Seminari Garum? Kan dia bingung. Oh, ibu juga nggak tahu. Nggak tahu. Itu loh Bu, sekolah calon imam, calon pastor. Loh, tenanan. Kowe calon pastor ya. Kamu calon pastor. Kan ibu kan sempat bingung. Ki beneran gak anakku yang jadi romo? Kan nggak yakin, wis nakal, gablek, sering dipanggil. Terus lah, apa latar belakangmu, ditanya lah, apa latar belakangmu pengen jadi romo? Nah itu yang tak pikir, apa ya aku pengen jadi romo? Terus Belum nemu jawaban. belum nemu, itu pertanyaan bagiku pribadiku fundamental ya, Iya. mendasar ya. Latar belakang. Ya, latar belakang. Apa? Nah, alasanmu pengen jadi romo. Terus aku kan sempet galau ya, apa ya latar belakangku. Terus mikir-mikir, iya, gara-gara ikut Miss Dinar itu sama dengan Romo Ikhwan. Pengen jadi seorang yang bisa melayani umat, bisa mengangkat Gusti saat apa? Konsekrasi lali gue. Konsekrasi. Itu kan bagi saya pribadi itu kan menarik ya. Menarik terus juga menyentuh hati. Nah, sempat ibu saya jelaskan, ibu ya Nangis. akhirnya nangis. Kok bisa? anakku sing gantung dewe. Bisa nang garum. Lagi kabeh kok. Mau menangis sih Ibunya menangisi garum. Garum. Nah, itu akhirnya ditandatangani sama ibu. Bapak oke. Bapak oke. Soalnya Males ngurus. Bapak wis jarum. Itu terus ditandatangani, Bapak setuju karena kakaknya kan Oh, Pak D. Pak D-nya ya Pak D saya ya. Ya. Romo. Siapa? Romo siapa? Romo Astanto CM. Oh. Halo Romo Astanto. Saya kenal lah. Ini aku biar Romo Astanto. Koncoplek. Romo ndi? Romo Astanto. Tapi kita disuntik. Kalimantan. Iya, sekarang di Romo Kalimantan. Astanto. Oh, ponakane Romo Astanto berarti. Iya. Ponakane Romo kayak gini iki. Walah. Itu kakaknya Bapak. Iya, kakaknya Bapak. Kakaknya Bapak. Oke. Terus ya bukan Romo Astanto saja sih. Duh, Yang D saya juga siapa? Romo Hardi. Narno. Apa itu? Romonya SMK itu ya. Lah ya, apa Apanya? Itu yang D itu iya, alo deh. Mbah Surat. Mbak Surat. Mbah Oh, Surat. ini Mbak Surat. Wes, Ini Mbak Surat. Mbah Surat yo. Iki yo, Mbah Ini Mbak Surat. Surat. Nah, Ini. punya saudara adik. Ini adik, ya adik. Siapa ini? Mbah Manu namanya, Mbah Manu. Mbak Manu. Adik kakak kan? Ya, kakak. Terus? Nah, Mbah Surat itu. Mbak Surat, Mbak Manu. Nah, Mbah Manu punya anak namanya Anak, iki anake. Iya, Rumah Hardi. Ini anaknya ini Romo Rumah Hardi. Hardi. anaknya Mbak Opa? Manu. Opa. Iya, Mbak opa. Hardi kita itu. Iya. Terus? Nah, terus nah ini kan masih saudara. Ah, Mbah sama Mbak. Mbak buyut lah. Terus ini punya Mbak Surat anak. punya anak, papamu. Bapakmu. Ibu bapak. Oh, kakek. Neneknya. Nenek. Oh, ya rada adoh, tapi yo sesama Mbah ini. Garis yo. Saiki wis sedih mbak bisa. Iya, opa. Loh, berarti Romo Astanto itu dari jalur mana? Jalur Mbah Surat apa Mbah Manu? Dari Mbah Surat. Oh. Surat. Ya, ampun, Mbah Surat sih, tak pinggiran sih. Iya. Dilibat ceritanya itu. Berarti Terus masih ada hubungan darah ya? iya masih ada hubungan darah. Oke. Terus juga karena itu sejarahnya Mbah Surat sendiri. Mbah Surat itu kan Romo juga. Bukan. bukan. Dia tuh Romo dua anak. itu nganu apa istilahnya yang babat
di Pare, babat jalan untuk Oh, jalan. babat alas. babat alas ya. Perintis. Perintis umat apa, maksudnya paroki. Katolik apa? Ya parokinya itu. Perintis paroki di Jalan Pare. Makanya iku ilmunya nurun ke cucu iki. Babat meja iki. Babat nang Graji. Oh, perintis umat paroki Pare. Iya. Mbak Surat itu. Mbak Surat. Oke. Itu baptisan pertama juga Oh iya. di Pare. Ya memang ada sih yang ikut juga. Oh, yang katanya frater katekis itu. Iya, katekis. Mbak Surat ini. Iya. Oh. Dia itu dibaptis langsung ikut pelajaran pembinaan untuk apa ya? Pendalaman iman. untuk langsung belajar jadi katekis? teologi. Ya, Itu tahun di- 945 itu kan. 1902. Merdeka. Wah, itu tahun ini lali aku. Saya tahu nih. Terus belajar di Blitar, Studinya di Blitar, lulus jadi katekis, tekis, terus ya ngajar di stasi-stasi. akhirnya bisa mengajari umat untuk dibaptis itu ya. Iya. Wih, Oke. Terus akhirnya Mbak Surat masih sehat? Aduh, Almarhum ya? almarhum, sudah meninggal. Semoga enggak malu. Bangga melihat. terus habis gitu masuk ke Seminar Garum akhirnya. Akhirnya masuk ke Seminari Garum. Tapi kalau ketika masuk itu ya tetap Nakal. aura-aura nakal kan tetap ada. Masih belum terbendung ya. Belum maksudnya. terbendung. Belum terkendalikan. Anda kenakalan apa di Garum? Garum ketika awal pendaftaran itu ya sempat nakal ya. Istilahnya meh tukaran sampai Hari pertama itu Iya. pendaftaran. iya, namanya Denny, Ling. Waktu daftar Oh, pertama, Denny. Iya, itu bukan anu ya, kayak hampir nganu, istilahnya starter itu, tahu nggak? Di starter. Nah, itu saya sempat di starter sama inget saya. Iya. itu baru kenal padahal. Iya baru kenal. Memang kalau Denny podo mau Kenal. Jadi Denny itu anak RK yang tak jebak masuk Seminari itu. anak paroki Roh Kudus Iya. yang daftar. Namanya juga. Ling. Ya, namanya Ling itu dia daftarnya bareng saya, ngambil formulirnya ke Garum bareng saya, tapi yang kembalikan dia. Oh, Gitu loh yang cerita itu. orangnya Sekarang lebih bertobat ya, dia ngomong tentang filsafat terus bosen aku. Nah terus akhirnya sampai sekarang Ya. Garum 3 pindah tahun. ke STPD. SMA terus Terus ketika dibina di Seminari Garum itu berubah, banyak yang berubah. Dari yang nakal jadi orang yang kalem. terus Sempat gugur bingung. Oh, saya ini berubah, Ci. Kok tambah Pak nakal kalem? mana? Pak, dulu pernah graji, pernah panggil terus, sekarang kok malah jadi kalem katanya. Di lem-lem gitu. Loh Bu, aku nggak mesin geraji saya Bu. dia sekarang sudah enggak napok, dia napok dirinya sendiri. Iya. Ya, pokoknya berubah hidupnya, sudah mulai Mm-mm. dia mengikuti disiplin di Garum, terus sampai sekarang Tor 1 tahun, Tor 1 tahun. sekarang STPD sudah tingkat 5. Tingkat 6. Tingkat 6. Itu bener dari yang nuakal gitu, nakale pare sing itu ternyata ada benih-benih panggilan di Misdinar. Biasanya memang Misdinar ya. Betul. Benih-benih panggilan itu Misdinar dan figur Romo Ikwan. Romo Ikwan dulu juga pernah ketua Komisi Kepemudaan. Oh. Dulu saya sama Romo Ikwan itu berangkat pernah OMK 2005 itu. Oh. Saya bersama Romo Ikwan satu mobil ke Jakarta yang pertemuan nasional di Cibubur yang mengganti nama dari Mudika menjadi OMK itu saya sama Romo Ikwan itu. Ngeri. Bagian dari sejarah. Ngeri. Ngeri. Dan sekarang juga akhirnya Frater Aji berpastoral di Komkep. Benar. Nah, Jadi kayak wih, atau itu karena kenapa kok? Oh, itu kan milih toh ya. Milih pastoral nanti. Itu ditentukan oleh seminari. Oh. Tapi sebelumnya saya benar-benar juga pernah punya minat untuk melayani OMK. kebetulan ditetapkan tapi pas pilihannya Ya, pas itu pastoralnya nanti setahun ya di Komisi. 1 tahun sampai bulan Mei. Terus diakon. Nah, itu dia. Tahun depan diakon. Amin. Mei tahun Juni. depan Juni terus 2 tahun lagi berarti. Betul. Bener.
Kami doakan Anda jadi diakon. Amin. Amin. Jadi yang nakal-nakal, Nah, sing nuakal dablek-dablek wis panggilan tuh selalu muncul dari Kenakalan. aja. Kenakalan. dari apa saja. Oh, bisa jadi. Bahkan dari yang nakal-nakal juga bisa. Kita belajar banyak dari Brother Adi tadi juga sebelumnya dari Brother John dari FKUB Jawa FKUB Timur. Jawa Timur. Ini misteri panggilannya benar-benar juga Misteri. tidak terduga beneran. Tidak terduga. Karena berasal dari agama lain, bayang. Coba kita perkenalan dulu. Ya langsung cerita. Langsung Tadi kan sudah cerita. perkenalan. Oh, Brother iya. Raka. Sampai lali, Bang. Brother Muhammad Raka. Muhammadnya masih belum dihilangkan. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Enggak apa-apa, enggak apa. Nggak apa. Nanti dipanggil Momu. Romo Muhammad. Saya tolong saya minta maaf NU Muhammadiyah. Oke. Dan cerita dari awalnya gimana? Awalnya memang berasal dari keluarga Muslim begitu ya. Iya, dulu saya Islam. Baptis kelas 1 SMP. Ya, Oh, di Batu. Waktu itu dulu saya itu SD di Trenggalek. mhm. Kemudian ya Di Trenggalek pindah. Terus ya apa nilainya jelek gitu ya. Terus kemudian nggak ada pilihan lain, memang orang tua waktu itu dia dengan danem yang seperti itu ya. Oh. Pilihannya cuma SMP tengah sawah gitu. Oh, Di Trenggalek itu. Iya, pilihan untuk nilai yang seperti itu lah. Dapatnya tengah sawah. SMP tengah sawah, cuma itu lu pilihan. SMP anjene sawah? tengah sawah ngono. Iya, memang tengah sawah. Ya, sawah-sawah gitu. Trenggalek. Jurusan bercocok tanam gitu ya. Istirahat nyemplung. Karena pilihan lain kan. Pilihan lain. Lu meneliti tanaman padi ngono ta ya. Lebu kelas jembrot kan. Lumpur-lumpur. Enggak, kelasnya aja ning sawah ngono. Memang apa kembali ke alam. Cuma ya sekarang ada perumahan-perumahan. Dulu ya sawah gitu aja. Karena nggak mau sekolah di situ, maka Terus orang tua ya melihat masa depan lah Mas Yan ya. oh iya menyelamatkan Menyelamatkan lah Iya. daripada gitu. daripada di situ. Terus Akhirnya waktu itu cuma bapak saya bilang, wis pokoknya saiki manut papa. Hmm. Akhirnya disekolahkan ke Batu. Batu itu apa? SMP apa itu? SMP Katolik, Apa namanya? SMPK Widyatama. hmm. SMPK Widyatama. Kok bisa Trenggalek Batu itu papamu punya sejarah apa itu? Dulu pernah kerja di Batu sih. Oh. Kerja. Mencai. Batu. Oh, daerah Batu. Daerah Batu. Terus dulu pernah kerja di Batu, Batu. kenal SMP itu. Iya, cuma ya sekedar tahu gitu Ah, kan. terus pisan aku tak sekolah aku. Iya, kemudian di sana Tapi kan tahu kalau itu SMP Katolik. iya, dan saya takut waktu itu. Padahal ini Islam, Iya. tak keluarga. Terus Terus tapi kan papa saya duluan punya latar belakang juga sekolah Katolik oh dulu pernah apa Iya. SMP semuanya? di Pacet di apa sekolah itu di SMPK Pacet dulu. Oh SMP-nya papa itu dulu SMP Katolik. Iya SMP Katolik itu bener, SMP Katolik Pacet itu. Karena dulu pernah begitu, terus pingin anaknya wis SMP Katolik. Iya. Kemudian di sana kan ngisi itu kan, pertama masuk itu apa ya, mos ya namanya. Mos. Mos itu kan pertama masuk kan ngisi kayak biodata gitu kan, sama teman-teman. Agama gitu. Takut saya. Saya kira kan cuma saya yang Islam kan. Dan Katolik tuh Katolik. Katolik. Apa ya masuk Katolik kan. Terus belakang tuh ternyata Islam. Ya wes, udah ada Sudah ada beberapa yang Islam. Islam. Terus Terus kamu tinggal di mana itu waktu? Sama. Oh SMP Widyatama itu asrama. Iya, ada asramanya. Ada 2 asrama. Tapi saya ya salah satu asrama namanya Wisma Dian. Tapi saya sudah seperti nggak tahu masih ada apa enggak. Saya sudah meninggal. Jadi SMP sawah yang konsepnya SMP asrama ya? Iya. Asramanya ada 2, asrama punyanya sekolah itu sendiri, ada asrama yang swasta gitu. Saya tapi yang asrama swasta itu. Oh. Gitu. Berarti orang tua masih di Trenggalek Ya. di situ. Terus SMP Kemudian di sana akhirnya ya sudah. 1 tahun langsung baptis. Iya.
Berhasil berarti suster Oh, ini. suster yang mana berhasil. Kok bisa cepet? Tapi orang tua masih muslim. Ya waktu itu waktu kan masih SD kan Islam gitu ya. Iya. Masih Islam. Ya, Hafal waktu itu ya. Lumayan lah. Al-Fatihah. Ya ngaji ya sholat, Jumatan, puasa. Oke. Ya, lumayan lah. Lumayan tahun. Puasanya ya nggak mau kan. full. Yes. Terus Masih Takut ada. saya ini. Ya kemudian sudah ya. Kemudian di asrama itu kan juga apa ya kulturnya juga Katolik gitu. Kemudian ya akhirnya tertarik gitu. Tertarik Tertarik kan masuk ke gereja gitu kayak wah, sangar ya apik ini kan biasa lebih. Ya karena wajib kan ya. Kamu sekolah SMP Katolik ya wajib. Apalagi asrama Kegiatan, Katolik. ke gereja. Gereja. Doa-doanya juga harus ikut. Dulu di asrama pertama masih muslim ya. Heeh. Apa bangku depan sendiri wajib itu pas depan sendiri depannya altar ada mimbar itu sudah kelihatan. Wih. lalu setahun di SMP dibaptis. Ya dibaptis. Lalu memutuskan untuk masuk ikut ke Garum apa? Ke Garum. Oh, ke Ya, Garum. SMA. Kemudian lulus. kan cuma 1 tahun di Batu. Iya. Kemudian pindah ke Tulungagung. Oh. Pindah ke SMP Katolik juga. Ya SMPK Santa Maria. Oke. Santa Dalam Maria Tulungagung. itu sudah dibaptis ya. Sudah dibaptis Sudah dan dibaptis, tinggal ya. di paroki. Di asrama gitu ya anak asrama. Oh, di paroki. pastoran. Iya, Oh. pastoran itu. Waktu pertama masuk itu ditawar sama Romo Sumantri Harjo. Oh, Romo Sumantri. Mantri itu ditawari mas daripada kamu bolak-balik Trenggalek Tulungagung Tinggal di sini pastoran aja. Ya udah sana ya tiap sore ya menyapu halaman-halaman gereja gitu. Banyak temennya tapi Nggak ada Nggak ada. sendiri. dulu cuma saya masuk itu sekretariat itu sama supir cuma bertiga itu. Yang SMP cuma saya sekolah. Oke, terus Lulus sampai kelas 3 di Tulungagung. Terus nyapu-nyapu tuh kan Heeh. nyapu-nyapu terus kemudian dapat akhirnya panggilan dari sapuan itu. belum. Nah kemudian juga sana ada kegiatan banyak tuh. Hahaha. Yang KTM lah inilah. Oh, Nah, dijak. iya. Saya diem gini terus ikut aja ikut ini. Kemudian juga diajak pas saya menyapu gini diajak Miss Dinar Oh. sama Luar anak biasa. Panggilan tumbuh dari Biasanya ya, nyapu ya. pelayanan. Iya. Terus. Terus kemudian untuk Miss Dinar itu baru mulai tertarik lagi. Oke. Wah, ini enak ya. Diajak ke stasiun juga tuh. Sama Romo Herman. Waktu itu sama Sumantri Romo Herman. Romo Sumantri pindah kan ganti Romo Budi. Oh, Gitu kan. Romo Budi Hermanto. Budi Raden. Oh, Budi Raden. Sama Romo Herman yang sekarang di Stefanus. Ya. Itu kemudian sudah suatu ketika saya nyapu ada poster juga di gereja. Poster itu. Poster yang sama yang dilihat Brother John itu. Gak tahu posternya sama apa enggak. Poster Enggak, Garum. ini kan sebenarnya Poster Garum. Oh, Garum. Oh iya, ini rekoleksi. Yang ya. dilihat oleh Frater Aji. Iya. Seangkatan toh? Oh enggak, Beda. beda. Oh, beda. Saya kan ingat 4. Oke. Itu kemudian Poster apa itu? Poster pendaftaran Seminari Garum. ya promosi pendaftaran gitu lah. Kemudian itu kok ceritanya enak ini. Sik. Orang tuamu ya apa ini? Oh iya, Di Trenggalek kan, oh iya. Bel? Yang Trenggalek akhirnya jadi Katolik. Semua, sak keluarga. Satu keluarga. Bareng. Saya katekumen di Batu, keluarga saya katekumen di Trenggalek. Oh. Itu yang di Trenggalek ini siapa yang mengajak mendorong? Gak ada sebetulnya apa ya. Waktu itu kan papa saya itu sudah Katolik. Tapi habis itu saya telepon aku tak Katekumen. ya. Temenan tanya, aku tak baptis saya. Mama. Papane ngomong nama Mama. Oh iya. Iya. Apa? Raka kategumen. Wih. Melo pisan. Terus habis itu sudah mama saya ya temenan ta gitu. Oh, gitu. Karena mama saya kan masih Islam ya. Ya. Terus. Temenan sudah, yus temenan terus. Saya temenan. Wah, sak oma Terus nangis kabeh. suatu ketika sudah saya pulang ternyata mama saya sudah katekumen juga. Wih. Wih. Terus saudara-saudara Dia juga sama. berapa orang? 3. Adik semua. Adik kakak 1. Oh berarti anak ketiga berarti? Saya anak kedua. Oh anak kedua. Sak keluarga langsung pindah. Gitu. Yang baptis Romo Herman juga. Wah.
Saya Itu yang romantis. SMP Tengah Sawah itu masih di situ. Mungkin juga berubah. Jadi SMP Kebon Tengah Sawah. Gantian sawahnya satu dikelilingi SMP. Pokoknya peristiwa itu ya. Terus pindah Tulungagung, lulus Tulungagung, tinggal di paroki, Ya, terus pindah Garut. Baru. Terus ya itu. Terus selain dan poster juga waktu saya setrika-setrika gini ada buku Viva Vogue gitu. Pernah tahu mungkin ya? Tahu Viva Vogue itu jurnalistiknya Garung. Nah, kan? Garung. Karya para frater. Iya, harus menarik kan baca. Wih, kayaknya menarik. Karena belum tahu yang nulis bagaimana orangnya. Kan? Heeh. Pas itu masuk tahu yang nulis gimana? Astagfirullah. Ternyata konco dewe. Astagfirullahaladzim. Ya Viva Vogue itu terkenal ya. Legendaris tuh Viva Vogue itu. Sambil setrika baca Viva Vogue. Kosong. Kosong. Pokoknya ada beberapa peristiwa yang mengajak untuk ke Garum gitu ya. Iya, peristiwa banyak peristiwa. Sekarangnya saya telepon lagi, ya Mas, belum ada Trenggalek ya, telepon. Pokoknya telepon kok, komunikasi saya sering kali telepon, jarang ngomong langsung. Belum ada internet tuh ya. Ada, tapi kan Oh, ada. waktu itu belum ada WA gitu kan. Oh iya. Ah, ya masih SMS, yang SMS bonus 1000 Oh iya, kayak gitu lah. paketan gitu ya. Terus telepon, saya bilang aku tak Garum. tapi belum waktu itu belum percaya, belum percaya. Tapi suatu ketika saya ngomong dengan serius gitu, ke mama sama papa saya. Kemudian terus saya menang ya wis. Saya daftar terima kan, keterima, saya telepon lagi, mah aku keterima. Terima. Terus mama saya nangis. Aku melok. Nah, ini buat cowok, Mas, buat cowok. Sampai nangis gitu lah, nangis. Akhirnya ya wis, Garum. Sampai sekarang. 3 tahun, terus Tor 1 tahun. Enggak, Sekarang 4 tahun di Garum waktu itu. oh Garum 4 tahun, Tor setahun. Terus tahun, Sekarang tingkat tingkat 4 STPD. Luar biasa. Masih menyandang nama Muhammad Muhammad. Raska. Iya. Itu tadi kok bilang kenapa nggak bisa dihapus? Ya sudah dari sananya, sudah nggak bisa. Sudah masuk ijazah, masuk ini. Oh. Ganti semuanya nanti. Gak apa-apa, biarin aja. Mungkin kita akan mendapatkan seorang Romo yang unik gitu ya nanti. Ya memang. Unik di paroki. Uniknya itu panggilannya itu loh. Mm-mm. Panggilannya itu beneran. Gimana kalau panggil gimana? Ya itu tadi panggilan dari keluarga yang beda agama. Oh panggilan, tak kira nama panggilan. Bukan. Ini kita ngomong misteri panggilan, bukan nama panggilan. Bukan misteri nama panggilan. Bukan. Yang misteri nama panggilan itu ciwek ini. Cilik tuwek ini. Bukan, ini misteri panggilan. Misteri panggilan, oke. Terus ya sampai hari ini masih kerasan, masih betah bertiga ini masih Ya, Ya, begituan kita. situan bertahan masih. sebenarnya ide awalnya kenapa menghadirkan 3 orang ini ya nggak sengaja waktu ngobrol gitu lalu oh iya ya panggilan itu bisa terjadi Di mana saja. di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun ya. Iya. Kondisi berhadapan dengan spon itu tadi, Dengan geraji meja. kondisi naboi bokongi cewek, Karo nyapu. kondisi striko nyapu, kondisi SMP Tengah Sawah itu. Mungkin kapan-kapan kita akan kunjungan ke SMP. Sudah ada, sudah. Enggak. Sudah dibilang ganti tadi loh. Oh iya. Jadi tinggal sawah. Perumahan ya. Tinggal sawah satu. Ada sawah sepetak teman-teman. Kita mau lihat kurikulumnya gimana. Kayaknya menarik ya. Enggak ada. Jam pertama istirahat langsung. Jadi istirahat. Tangan. Matu. Kurikulum SMP Trenggalek Tengah Sawah itu. Dan ini desa, termasuk desa. Yung Trenggalek desa. Gak usah dijelaskan. Gak usah, kami sudah bisa membayangkan. Yung Trenggalek itu desa. Pemeneh Tengah sawah itu. Tengah Sawah itu. Apa jalan tengah sawah itu jenenge? Pematang. Pematang. Bayangkan Pematang sawah. pematang, terus ada gundukan sekolah. Bukan, terus ruang guru sih. Sekolah. Luar biasa. Sepeda itu parkir di Jobuan. Iya. Sekarang gimana
memaknai misteri panggilan dari tiap orang. Kalau kami tadi memaknainya kan bisa dari kondisi apapun, ternyata bisa dalam keadaan apapun, siap tidak siap, bener ya. Bahkan mungkin yang lagi kerja stabil dan macam-macam. Bagaimana sekarang setelah dalam kehidupan pembinaan calon imam, bagaimana memaknai panggilan ini? Siapa dulu? Apakah benar pantas disebut misteri? Nah, itu. Gimana? Monggo. Siapa dulu? Dari Frater John? Saya. Ya. Oke. Saya berangkat dari Mazmur 32 ayat 8. Karena itu juga yang memotivasi saya panggilan itu, karena bahwa panggilan itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin saja harus berhenti di awal, lalu berbelok, terus kembali lagi ke relnya. Jadi ini sebuah perjalanan. Nah, itulah yang saya maknai sebagai misteri, itu suatu perjalanan yang nggak harus lurus terus, tapi ada kalanya waktu itu harus belok, tapi kembali ke rel lagi. Itu yang saya maknai. Umur 29 tadi ya? Ya, 29. Ketika sudah mulai memikirkan pernikahan, tiba-tiba panggilan itu muncul lagi. Ya. Kalau Frater Haji? Tadi Mazmur berapa? 32 18. Apa itu? Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada. Itu. Ngeri. Coba diulangi Frater Haji. Silakan Frater Haji. Kalau saya pribadi soal memaknai misteri panggilan, kalau ditanya itu cocok enggak? Ya cocok. Kenapa? Kita lihat pengalaman Santo Paulus ya. Santo Paulus, oh iya, memusuhi murid-murid Kristus, terus kena apa? Tulah dari Yesus sendiri. penglihatan ya. Penglihatannya apa? Buta. Terus disembuhkan. Akhirnya dia bertobat dan mau mewartakan Injil bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Kristus sendiri. Itu kan salah satu misteri panggilan. Betul. Kalau dari saya sendiri, dari seorang yang nakal, Belum sempat kena tulah. belum sempat kena tulah, Penglihatan normal, Wes bertobat. tobat. tapi siapa tahu bisa jadi rasul besar seperti Rasul Paulus. Amin, amin, amin. Rasul Haji. Tuh, terus Simbolnya thinner. Karena dulu bakar thinner itu. Membersihkan. Sampai Filosofinya ngotok. Iya. thinner itu membersihkan dosa. Menggeраji itu tadi ya. Dan menggaji. Sama simbolnya Memotong itu. dosa. memotong dosa. Gadok naik. Iya, misteri panggilan terbesar itu ya Rasul Paulus dia. Iya, Iya. Bener. Rasul Paulus dulu bahkan memusuhi murid Kristus, langsung Memburu, nggak memusuhi tok. memburu, mengejar-ngejar ya. Jangan-jangan. Tapi gak naboi. Ngaboi. Itu pemaknaannya Frater Haji. Sudah? Itu tandanya Tuhan itu unik dalam memanggil. Tuh sing Oke. Itu. Mantap. Terakhir. Terima kasih. Ya. Frater Raka. ya apa ya, panggilan itu benar-benar misteri itu. Sekarang kita berbuat seperti ini dan kita mungkin tidak sadar bahwa di tahun-tahun berikutnya kita akan berubah dengan drastis. Jadi contohnya ya, tadi saya dari yang SD masih puasa, masih ngaji, masih sholat gitu, kemudian tiba-tiba setahun kemudian sudah jadi Katolik, Ekaristi. Kemudian berikutnya akhirnya jadi calon imam gitu. Dan akhirnya ya yang paling harus dimaknai adalah keterbukaan akan panggilan itu sendiri gitu. Dari diri kita Iya. juga. Terbuka akan panggilan Tuhan itu sendiri gitu. Karena ya memang kayak dari pengalaman saya kan, kayak Tuhan tuh memberi jalan bagi saya gitu. Meskipun peristiwanya ya
nilai jelek daripada Oh, iya, awalnya ya. awalnya awal jelek itu. Dari jelek itu. tanam jelek daripada di SMP tengah sawah itu tadi. Ternyata dimudahkan terus. Ya, tapi ternyata Tuhan tuh memberi jalan. Gitu. Memindahkan saya kemudian memberi jalan yang seperti ini. Gitu. Jadi, akhirnya ya jadi keterbukaan terus menerus dengan panggilan Tuhan tuh yang membuat saya kemudian juga mungkin orang-orang lain tuh menerima panggilan itu sendiri. Itu sih dari saya. Mantap. Ya mungkin itu juga bisa jadi kesimpulan pembicaraan kita siang ini ya. Betul. Harus membuka hati dulu. Betul. Jangan disangkal gitu. Iya. Semakin disangkal putung, Semakin- sangkal putung. Semakin ditolak itu malah nggak bisa. Bisa. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini juga Membuka diri. membuka diri dari yang dulu Mungkin benih panggilan tuh ada, tapi mungkin dipendam, ditutupi, bergaul dengan preman Joyoboyo. Panggilan itu jadi tertutup kan. terus bajing loncat. Bajing loncat di Pantura. Akhirnya benih panggilan itu tertutup. Iya ya, dia kenal Katolik ini kok bajing. Bisa aja lewat kapel, ada kapel terdekat terus. Atau enggak pas dia loncat ternyata itu truk yang bawa salib-salib. Ngada-ngada sekali. Ada sekali. Oke. Yang benih panggilannya pernah ada, jangan dikubur. Betul. Nah, ditutup tetap membuka diri. Mungkin bisa ke sekolah tengah sawah itu untuk menanam panggilannya itu. Luar biasa. Oke, itu bincang-bincang yang lumayan panjang ya. Terima kasih sharing-sharingnya, Ya, sama-sama. sangat bermanfaat, Betul. sangat Sangat mencerahkan. Ya. Saya aman menghibur. dari DPD. Semoga semuanya bisa lolos terus sampai diakon sampai jadi imam. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @Surabaya. Jangan lupa like, share, and subscribe video-video kita MK Surabaya. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya. @Yohanes_Dwi_Penta. @Yohanes_Aji. @fx_raka RAKHA. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Ternyata Frater Raka ini ada keturunan Pakistan, Oh iya. Iya. keturunan Romo-Romo, keturunan Indonesia Timur, keturunan Adam. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.